Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya Fribda Mulyadi. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, khususnya buat teman-teman saat ini yang lagi berjuang untuk menjadi anggota Polri ya. Dan buat kalian yang baru saja mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk di subscribe channelnya, kemudian di like video ini dan juga di share ke seluruh sosial media kalian ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai ada 16 item atau berkas yang patut teman-teman siapkan sebelum melakukan pendaftaran Polri, baik itu di Polres ataupun di Polda terdekatnya ya. Jadi teman-teman memang berkas ini sangat penting sekali bagi kita yang akan melakukan pendaftaran di Polres ataupun di Polda, karena jangan sampai nanti pada saat kita akan melakukan pendaftaran ternyata banyak sekali berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang belum kita siap atau bahkan tidak tahu sebelumnya. Maka dari itu, sebelum kita melakukan pendaftaran baik online ataupun untuk verifikasi berkas, kita harus benar-benar menyiapkan beberapa berkas yang perlu teman-teman siapkan mulai jauh-jauh hari atau beberapa bulan sebelum melakukan pendaftaran boleh. Jadi nanti pas saat pendaftaran kita tinggal mempersiapkan hal-hal yang belum kita siapkan atau belum ada, jadi tidak terlalu terburu-buru atau mungkin kelabakan gitu ya. Oke teman-teman, berkas atau dokumen yang patut disiapkan sebelum melakukan pendaftaran Polri jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka itu boleh disiapkan. Mungkin kurang lebih 3 bulan sebelum membuka pendaftaran atau mungkin setengah tahun boleh. Berkas ini harus disiapkan sebelumnya agar kita semua sudah prepare semua, sudah santai. Jadi nanti pas membuka pendaftaran kita tinggal daftar online, terus juga langsung melakukan berkas atau mempersiapkan hal-hal yang belum ada. Jadi berkas sudah menjadi beres urusannya begitu ya. Oke teman-teman, berkas yang perlu disiapkan yang pertama yaitu pas foto ukuran 4x6 dengan background layar merah sebanyak 4 lembar. Tapi untuk disarankan teman-teman jangan kita siap 4 lembar aja, kalau bisa 10 lembar untuk ukuran 4x6, kemudian 3x4 dan juga 2x3. Walaupun yang dibutuhkan hanya 4 lembar di Polres, tapi kan kita tidak tahu yang namanya kebutuhan mendadak gitu ya. Mungkin pada saat kita tes tiba-tiba diperlukan foto, jadi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tadi kita tidak perlu lagi untuk foto di tempat Polda waktu kita tes atau di tempat yang baru bagi kita atau bukan di tempat asal, karena kan yang tes itu dari beberapa kota sedangkan kita tes di provinsi. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan semuanya mulai dari foto, jadi kita aman. Tinggal ambil aja yang foto yang sudah kita siapkan. Oke, kemudian yang kedua yaitu fotokopi yang sudah dilegalisir, yaitu KTP calon peserta atau kita ya. Jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan tuh fotokopi KTP kita. Bisa mungkin minimal 10 lembar ya, yang sudah dilegalisir di kantor Capil. Jadi teman-teman yang bikin lama sebenarnya mempersiapkan berkas itu adalah legalisir, karena kan pada saat pembukaan pendaftaran Polri atau pendaftaran yang lainnya pada saat sudah mulai mendekati itu banyak sekali orang-orang yang melakukan legalisir, otomatis kita mengantri dan bisa jadi tidak bisa langsung di legalisir tapi harus menunggu beberapa hari begitu ya. Makanya harus disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi kartu keluarga ya, itu dia. Karena memang fotokopi KTP, kemudian kartu keluarga, terus juga yang keempat yaitu akte kelahiran, ini satu tempat teman-teman, yaitu di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Jadi sekalian aja. Jadi kalau bisa per item dokumen itu difotokopi sebanyak 10 untuk persiapan, siapa tahu kurang ya kan. Kemudian teman-teman yaitu fotokopi ijazah dan juga SKHU mulai dari SD, kemudian SMP dan juga SMA, serta untuk SMA nilai raport semester 1 maupun 2. Itu semuanya dilegalisir ya teman-teman ya. Kalau untuk ijazah SD, SMP dan juga SMA itu wajib dilegalisir di Dinas Pendidikan dan juga di sekolahnya masing-masing. Jadi nggak boleh legalisirnya hanya di tingkat sekolah aja. Jadi memang harus dilegalisir di Dinas Pendidikan teman-teman. Tapi biasanya sih kalau nggak salah waktu saya dulu itu cukup dilegalisir di Dinas Pendidikan, sekolah nggak perlu lagi ya. Kemudian teman-teman yaitu bagi yang masih kelas 12 ini bukan menggunakan rapot kelas 10, 11 dan juga 12 untuk semester 1. Itu juga harus disiapkan dan juga dilegalisir, ini baru dari sekolahnya masing-masing atau di SMA tempat kalian sekolah. Kemudian selain itu juga berkas yang patut disiapkan adalah yaitu bagi yang lulusan S1 ini wajib juga nih menyiapkan yaitu
ijazah, fotokopi ijazah, S1, kemudian transkrip nilai, dan juga akreditasi yang sudah dilegalisir di masing-masing kampusnya. Setelah ijazah dari yang lulusan S1 yang difotokopi kemudian dilegalisir di masing-masing kampusnya, kemudian buat teman-teman yang mempunyai prestasi nih, baik itu piagam, kemudian sertifikat ataupun lainnya, ini wajib juga difotokopi dan juga dilegalisir di tempat yang berwenang. Misalkan kayak kita punya prestasi di bidang olahraga nih, jadi kita harus legalisir di dinas olahraga seperti itu dan lain sebagainya. Pokoknya harus dilegalisir di masing-masing kedinasan atau di tempat yang kita melakukan perlombaan atau melakukan apa istilahnya olimpiade lah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman yang harus kita siapkan berkas selanjutnya yaitu atau yang ke-11 yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polres. Ini kan memang SKCK itu kan masa berlakunya hanya 3 bulan. Jadi nih kalau bisa pas mau dekat pendaftaran aja kita buat SKCK atau langsung dilegalisir. Karena kalau lewat dari 3 bulan teman-teman itu otomatis sudah mati SKCK. Jadi pas mau dekat aja, misalnya kurang dari sebulan atau 2 bulan baru buat SKCK kemudian difotokopi dan juga dilegalisir. Kalau seperti KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya itu nggak apa-apa teman-teman kita legalisir atau fotokopi udah dipersiapkan setengah tahun atau bahkan setahun nggak apa-apa. Yang penting tanggal legalisirnya tuh dikosongin aja. Ini pas nanti mau daftar kita tinggal isi manual aja yang terdekat biar nggak kalau udah diisi tanggalnya kan nanti otomatis udah lewat udah nggak berlaku lagi legalisirnya, makanya dikosongin aja legalisirnya ya. Kemudian teman-teman berkas yang perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran anggota Polri adalah surat keterangan sehat dari puskesmas. Ini meliputi tinggi, berat badan, kemudian tensi darah kita dan lain sebagainya, menyatakan surat keterangan sehat dari puskesmas. Ini juga wajib difotokopi dan juga dilegalisir teman-teman ya. Kemudian yaitu fotokopi surat keterangan belum menikah dari KUA setempat. Benar seperti yang berkas lainnya juga teman-teman. Ini kita harus difotokopi kemudian dilegalisir. Surat keterangan belum nikah ini kan dari KUA. Jadi buat teman-teman yang udah menikah otomatis nggak boleh daftar anggota Polri ya. Berkas selanjutnya yaitu surat keterangan belum pernah hamil atau melahirkan khususnya bagi calon polwan nih atau wanita ya. Bisa dari lurah atau mungkin kadesnya. Secara medis juga dibuktikan surat keterangan dari dokter. Jadi selain dari surat keterangan dari lurah atau kades terdekat setempatnya, kemudian juga ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan kalau calon polwan ini belum pernah melahirkan seperti itu ya. Kemudian teman-teman ingat yang berkas yang saya sebutkan tadi dari item 1 sampai terakhir itu seluruhnya di-scan yang asli kemudian dimasukkan ke dalam flash disk atau CD. Jadi nanti pada saat sewaktu-waktu panitia membutuhkan berkas untuk yang asli di-scan, kita sudah siap sebelumnya. Atau pada saat melakukan pendaftaran online itu kan memang ada mengupload dokumen asli yang sudah di-scan. Jadi memang kita harus disiapkan. Pokoknya harus siap karena biasanya tuh kalau di Polda pada saat kita tes mereka minta tuh file asli yang sudah di-scan dalam bentuk JPEG atau PDF. Jadi kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Dan selanjutnya yaitu map biasanya digunakan pada saat tes anggota Polri itu berwarna kuning. Jadi kalau di Polres itu kan kita mengumpulkan 5 berkas teman-teman. Jadi kita harus siap 5 map kuning yang nantinya akan dikumpulkan di Polres karena semuanya dibuat dalam 5 rangkap ya. Untuk di Poldanya nanti juga harus mempersiapkan, siapa tahu nanti ada berkas yang perlu dikumpulkan, kita sudah siap mapnya. Pokoknya teman-teman harus siap 10 map lah, itu dia yang amannya ya. Oke, itu dia teman-teman, ada sekitar 17 berkas yang perlu teman-teman siapkan sebelum melakukan pendaftaran penerimaan anggota Polri agar teman-teman semua sudah melakukan jauh-jauh hari agar nantinya tidak kelabakan dan kita kalau udah mempersiapkan dokumen jadi kita santai dan tidak perlu tergesa-gesa lagi karena semuanya udah prepare, udah siap, jadi tinggal daftar aja gitu ya. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan tes atau pendaftaran karena memang yang namanya hal dadakan itu pastinya hasilnya tidak maksimal. Jadi jauh-jauh hari sebelum pembukaan pendaftaran, misalkan kayak pembukaan pendaftaran kan bulan 3 nih, jadi kita harus mempersiapkan
tahun sebelumnya sekitar bulan 9 atau Agustus kita sudah siap berkasnya. Jadi pada saat pembukaan nanti kita sudah siap dan tinggal melakukan pendaftaran. Yang jelas teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya, boleh nanti bisa tinggalkan kolom komentar di bawah video ini. Nanti saya akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Mudah-mudahan teman-teman sukses untuk melakukan pendaftaran untuk penerimaan Polri di tahun 2002 yang akan datang, dan mudah-mudahan bisa segera bergabung menjadi anggota Polri. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.